Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Muta'ali. Jadi topik kita dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah Al-Muta'ali. Al-Muta'ali adalah salah satu sebagian dari Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha tinggi atau yang maha agung. Jadi makna dari Al-Muta'ali di situ ialah maknanya yang maha tinggi atau yang maha agung. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di atas segala sesuatu, termasuk segala ciptaannya. Jadi dengan kita mempelajari atau memahami dari sifat Allah Subhanahu wa taala ya di situ Al-Muta'ali di situ menunjukkan kepada kita bahwasanya yang paling agung di situ, yang sangat agung, yang sangat tinggi kedudukannya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan agung di atas segala sesuatu. Termasuk apa di situ? Segala ciptaannya. Jikalau misalkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya manusia diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut tidak bisa dibandingkan. Karena kedudukan Allah Subhanahu wa taala di situ di atas segala makhluknya. Kedudukannya sangat tinggi dan juga sangat mulia di atas segala makhluknya. Al-Muta'ali juga bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dan keperkasaan yang sempurna serta meliputi segala sesuatu. Jadi Al-Muta'ali di situ juga bermakna apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan dan keperkasaan yang sempurna serta meliputi segala sesuatu. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang sifat Allah yaitu Al-Muta'ali. Penjelasan yang pertama yaitu ketinggian hakiki. Al-Muta'ali menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, bukan hanya dalam hal tempat atau kedudukan, tetapi juga dalam hal sifat, kekuasaan, dan keagungannya. Jadi makna dari Al-Muta'ali di sini sangat penting bagi kita apa? Memahami dan juga mempelajari dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muta'ali. Bahwasanya ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala di situ Al-Muta'ali memang di atas segala sesuatu, dan ketinggiannya di situ bersifat hakiki.
dalam hal perbuatan, dalam hal sifatnya, dalam hal kedudukan, dan juga dalam hal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ tidak ada yang bisa menandingi dari ketinggian hakiki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang sifat Allah Al-Muta'ali, kekuasaan yang mutlak. Nama ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan mutlak terhadap segala ciptaannya. Makanya di situ jikalau misalkan Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak, maka pasti terjadi. Ingin melakukan sesuatu, pasti itu terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan mutlak terhadap makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak melakukan segala sesuatu terhadap makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak ingin melakukan sesuatu. Makanya di situ kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di situ mutlak. Dan segala sesuatu tunduk pada kehendaknya. Jadi apa-apa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala di situ tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan tadi, jikalau misalkan Allah Subhanahu wa taala di situ ingin melakukan sesuatu, maka pastinya itu pasti terjadi dan setiap makhluk bakalan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya penjelasan lebih lanjut mengenai tentang sifat Allah yaitu Al-Muta'ali, rendah hati. Memahami makna Al-Muta'ali seharusnya membuat seorang hamba merasa rendah hati dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita pentingnya memahami makna Al-Muta'ali di situ. Mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam menjalani kehidupan kita tidak boleh tinggi hati. Kita tidak boleh menanamkan benih-benih sombong di dalam diri kita, baik kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungannya dengan sesama manusia. Makanya di situ kita harus selalu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama manusia. Dan kita merasa setiap saat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan sepenuhnya dan setiap apa yang Dia inginkan pasti terjadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi atau yang maha agung. Karena tidak ada yang lebih tinggi dan lebih agung darinya. Tidak ada makhluk yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki keagungan yang luar biasa dan juga sempurna. Terus selanjutnya di situ aplikasi dalam kehidupan. Jadi kita dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa taala di situ Al-Muta'ali, yang maha agung atau yang maha mulia di situ, maka kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengimani Al-Muta'ali di situ dalam kehidupan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebaikan. Itu ya. Jadi dengan kita memahami makna dari Al-Muta'ali di situ, mengajarkan kepada kita sekaligus apa? Kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata, mempraktekkan dalam kehidupan nyata bahwasanya mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan. Artinya apa di situ? Senantiasa berbuat kebaikan, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ya. Menjauhi keburukan. Setiap orang yang selalu konsentrasi hidupnya dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyadari bahwa yang maha tinggi itu, yang maha agung hanya Allah Subhanahu wa taala,
maka dialah senantiasa selalu menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Senantiasa hidupnya digunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita belajar tentang sifat Al-Muta'ali, memahami makna tentang sifat Al-Muta'ali di dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan sifat Allah Al-Muta'ali, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Artinya Allah lah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha besar lagi maha tinggi. Quran surah Ar-Ra'd ayat 9. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu yang gaib dan nyata. Mungkin manusia tidak pas semuanya mengetahui tentang hal yang gaib, kecuali yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia tidak semuanya mengetahui tentang hal-hal yang bersifat nyata, karena keterbatasan dari manusia tersebut dalam berinteraksi dan juga memahami dari alam semesta ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di situ, dialah yang maha mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha besar lagi maha tinggi. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, serta semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.